Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah Natal kita, Merry Christmas. Hari ini pasti kita ucapin Merry Christmas banyak sekali ya. Tapi itulah yang menunjukkan sukacita kita karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita sudah lahir ke dunia. Oke, hari ini kita juga mau kembali berkumpul walaupun keadaan tidak mengizinkan kita mengadakan seperti biasa pesta yang besar, tapi kita tetap percaya damai sejahtera Natal selalu ada beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya hari ini pun sukacita Natal masih ada di setiap keluarga, masih ada di setiap hati kita. Amin. Amin. Dan sebelum kita memulai, saya mau mengumumkan bahwa mohon dengan sangat selama kita bernyanyi, selama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebisa mungkin tetap dipakai maskernya, tidak boleh dilepas karena itu adalah protokol kita supaya kita sendiri bisa aman ya, aman lahir batin ya, secara lebih tenang dan juga kita bisa lebih merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dipakai terus maskernya, Bapak Ibu juga face shield kalau yang pakai face shield. Oke, kita mau kembali hadir. Bapak Ibu di tahun 2020 kita tahu semua sulit ya Bapak Ibu, kita mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi saya percaya sampai detik ini kita pasti masih merasakan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ada sampai sebagaimana kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak akan seperti sekarang ini. Saya sendiri mengalami apapun yang terjadi, pergumulan, apapun itu pasti ada aja lewatnya ya. Tuhan selalu punya cara bagaimana untuk menolong kita. Mungkin Bapak Ibu masih berpikir kapan ya Tuhan, tapi kalau saya sendiri sudah pernah mengalami selama masa-masa sulit kemarin. Wah Tuhan, ini udah tenggat waktu nih, udah deadline, gimana nih Tuhan. Tapi dengan secara luar biasa tiba-tiba lewat. Tuhan kasih berkat yang kita nggak tahu, tapi tiba-tiba ada, Tuhan sudah siapkan. Seakan-akan Tuhan selalu bilang, gak usah khawatir, tenang aja, Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai kita, dan Tuhan itu selalu dahsyat penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau mengundang hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau mengatakan, Tuhan kau selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Keajaiban Tuhan masih ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, Natal kami hari ini Tuhan menjadi lebih bermakna Tuhan, karena kami lebih lagi merasakan kasih-Mu Bapa, merasakan betapa dahsyat Tuhan cara Tuhan menolong kami di tengah-tengah masa sulit kami. Engkau datang ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami semua. Kami berdosa, kami tidak layak, tapi Kau tahirkan kami Tuhan, Kau kuduskan kami dengan darah-Mu Bapa. Bahkan Kau lahir dengan kesederhanaan Yesus di dalam kandang domba Tuhan, agar kami yang kita ini Tuhan menjadi selamat ya Bapa. Haleluya.
Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu ku
Yes Jesus, hari ini sukacita Natal nyata bersama dengan kami Tuhan. Yes, kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan hati kami, hidup kami Tuhan terus bergairah untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Roh kami bernyala-nyala Tuhan, sehingga semua manusia di muka bumi dapat melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Jesus. Kami mau serahkan ibadah kami. Tetap jaga lindungi kami Tuhan. Kami mau Tuhan merasakan berkat Natal hari ini. Amin. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Jika mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, berikan shalom. Salam baik pada teman-teman. Dari Pulau Damai.
bersukacita, amin. Natal tahun sekali, jadi kerahkan semua yang kamu punya Bapak Ibu ya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Saya tahu Bapak Ibu masih mau satu album ya, tapi apa daya WL masih terbatas kemampuannya. Tapi kita percaya, kita bersorak-sorai, bersukacita pagi hari ini, amin. Walaupun masih pagi, rasanya sudah semangat. Natal selalu ada bersama kita. Oke, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Saya sungguh bersukacita Natal tahun ini, karena Natal di saat kita berlebih itu sudah biasa, Bapak. Tapi Natal saat kita berkekurangan itu jauh lebih bermakna. Amin. Natal di saat kita susah, saat kita bergumul, lebih dahsyat kuasanya. Amin. Kita mau percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kita, menyertai kita dan memberkati kita. Bapa kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus.
Lambatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menopangmu. Tuhan pasti sanggup, percaya dia tak tinggalkan. Mari katakan, kuatkan hatimu Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Kita masih hidup. Mari kita berdoa firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah dan rencana-Mu besar bagi setiap kami orang-orang dipilih, dipanggil oleh Engkau. Untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hari ini kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami membawa kado yang terbesar bagi Engkau untuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita mau rayakan bersama-sama. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di penghujung tahun 2020 Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga akan membawa kami masuk pada tahun yang baru nanti, 2021. Penuh dengan terobosan, penuh dengan kemajuan. Terima kasih Bapak. Engkau kembali berfirman bagi kami pada pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar merenungkan firman, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Berbicara bagi kami mau mendengarkannya.
dan kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur, tinggal tunggu hari kita akan mengakhiri tahun 2020. Semua itu baik adanya Tuhan berikan bagi kita. Amin. Dan kita berdoa terus untuk kita boleh terus mengakhiri di tahun 2020 ini, dan untuk kita boleh masuk ke tahun yang baru 2021, dan percaya ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan rencanakan bagi kita. Ada sesuatu yang beda, sesuatu yang lain. Tentunya kita selalu bersyukur. Firman Tuhan katakan, kalau kita sedang diberkati berlimpah-limpah, sepatutnya kita bersyukur. Apakah kita dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam ketidakberdayaan, apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Halo, adakah ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan? Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kalau saya hitung-hitung berapa banyak teman-teman saya yang sudah mendahului saya, mungkin puluhan, mungkin ratusan mereka ya, yang seumuran dengan saya dan setingkat dengan saya, ya, mereka sudah kembali ke surga. Itu berbicara masih banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan bersama-sama di tempat ini. Amin. Masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang penting Tuhan mau kita kerjakan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Setiap tahun kita merayakan Natal. Coba Bapak Ibu review, sudah berapa puluh tahun kita merayakan Natal dalam kehidupan kita. Adakah kado yang terbaik yang sudah kita persembahkan kepada Raja di atas segala raja yang hari ini kita bersama-sama rayakan? Bapak Ibu bisa merenungkan, kalau anak kecil kita saja ulang tahun, kita cari kado yang terbaik. Amin. Nah, kita ulang tahun dari jauh-jauh hari sudah persiapan. Mau pesta di mana, mau belikan baju baru yang seperti apa, mau memberikan kado yang terbaik yang seperti apa. Amin. Orang yang punya uang, wow, dikasih kado mobil, kasih kado rumah, ya, kasih emas, berlian yang mahal-mahal, ada nilainya. Halo, amin. Ada nilainya, ya, bisa dihitung nilainya. Adakah kita sudah memberikan kado yang terbaik, yang terindah, yang ada nilainya untuk Tuhan Allah kita? Halo, setiap tahun kita merayakan Natal. Adakah persiapan kado terbaik, terindah kita untuk Tuhan Allah kita? Apa sih kado yang terbaik, kado yang terindah, yang layak kita berikan kepada Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja? Ya, ingat ada orang Majus, mereka mempersembahkan apa? Emas, kemenyan dan mur. Apa itu emas? Emas itu lambang kejayaan. Ya, selalu berbicara emas, batu permata yang mahal. Ya, itu emas,
lambang kejayaan dan kekayaan. Kemenyan. Halo? Apa itu kemenyan? Kemenyan itu wangi-wangian. Ya, merupakan satu penyembahan kepada Tuhan. Ya, penyembahan, satu penyembahan. Allah kita Allah yang layak disembah. Sembahlah Dia dan penuh dengan keagungan. Kemenyan itu semuanya benda-benda yang bernilai, ya. Benda-benda yang susah untuk didapati. Ya. Berbicara, kita menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Amin. Pujian penyembahan yang terbaik, ya, menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Itu yang Tuhan suka. Adakah hati yang menyembah kepada Tuhan? Adakah hati kita yang memuji, menyembah Tuhan? Berapa saudara kita di sini yang suka menyembah Tuhan? Halo? Berapa yang suka memuji, menyembah Tuhan? Loh, kok nggak ada? Saudaraku yang terkasih, pujian penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi karismatik, Pentakosta. Ya, pujian penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dia bersemayam di atas puji-pujian. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan hidup kita diubahkan. Amin. Ya, orang yang suka, yang senang memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan janji-janji Tuhan. Amin. Apa itu mur? Kemarin sudah diterangkan oleh Pastor Nathan. Mur itu bukan mur yang motor, bukan, ya. Itu satu benda yang susah untuk didapati. Mur itu berbicara pengurapan, ya, pengurapan rempah-rempah. Mur itu susah untuk didapati, ya. Itu berbicara pengurapan. Dan sekali lagi saya mau katakan, Yesus dilahirkan, dipersiapkan untuk satu kematian. Oleh sebab itu dipersembahkan mur. Mur itu pengurapan. Ya, pada waktu ada orang meninggal, dipersembahkan rempah-rempah, termasuk mur. Ya, kemenyan mur itu untuk pengurapan. Saudara terkasih, mau kita hidup di dalam pengurapannya Tuhan. Amin. Pengurapan Tuhan. Saya sering katakan, pada waktu kamu berdiam diri, pada waktu kamu berdoa, rasakan pengurapan itu ada di dalam kehidupan. Amin. Pengurapan berbicara pengurusan. Kekudusan itu berbicara sesuatu yang sudah dipisahkan. Kita bukan warga kerajaan dunia, kita warga kerajaan surga. Kita adalah orang-orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Itu berbicara kekudusan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dipisahkan oleh Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi kita. Ada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu baca Ayub, pada waktu iblis mau datang mencobai Ayub, dia minta izin dulu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ngasih Ayub, Engkau mengiringi Ayub dengan kemuliaanmu, dengan pagar kemuliaanmu. Coba kalau Tuhan anggap itu pagar kemuliaan Tuhan yang menutupi Ayub, ya. Dan akhirnya Tuhan izinkan. Saya izinkan kamu boleh mencobai dia, tapi awas, tidak boleh, ya, mengambil nyawanya. Akhirnya Ayub diizinkan pencobaan itu terjadi sampai habis, anaknya mati.
semua harta bendanya habis. Tapi firman Tuhan katakan Ayub tidak berdosa melalui lidah mulutnya. Isinya bilang, kutukilah Tuhan Allahmu yang selalu engkau puji dan engkau sembah. Sekarang apa adanya? Semua sudah habis. Apa kata Ayub? Masa kita mau terima yang baiknya saja, dan kita tidak mau terima yang kurang baik. Firman Tuhan katakan Ayub tidak berdosa melalui mulut lidahnya. Oleh sebab itu Tuhan menggantikan berapa kali lipat ganda berkat Tuhan berkat Tuhan disediakan oleh Ayub yang mempertahankan imannya. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan katakan telah lahir Raja Damai, Allah yang kekal. Kita baca di dalam Yesaya. Kita baca di dalam Yesaya. Sekali lagi firman Tuhan ini katakan Yesaya 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, besar kekuasaannya dan raja dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini yang perlu kita ceritakan dan perlu kita kumandangkan. Raja Damai, Bapa yang berala yang perkasa, Bapa yang kekal. Sekali lagi, Raja Damai, ya, penasihat ajaib yang ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita buntu, kita membutuhkan penasihat ajaib. Sering kita mentok, sering kita berdoa dan mentok doa kita. Ya, sering kita mengalami jalan buntu. Mintalah penasihat ajaib itu datang menghibur kita. Amin. Ya, firman Tuhan katakan Dia adalah terang dunia. Terang dunia, mungkin masih ada kegelapan. Ya, di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan terang dunia, terang manusia itu yang menerangi setiap kehidupan kita. Ya, Dia adalah firman yang menjadi terang dunia itu, yang lahir di dunia ini untuk menerangi dunia ini, dunia yang masih dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sangat penting, ya, sangat penting yang sudah pernah saya sampaikan 4 predikat ini. Raja Damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Ya, ini predikat. Kita ini anak Allah. Kita ini manusia yang sudah diberikan kemerdekaan menjadi terang manusia. Terang manusia itu ada dalam hidup kita. Kita adalah terangnya manusia. Ya, terang ilahi sudah ada di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Kita ini adalah terang dunia. Apa yang sudah harus dikerjakan oleh terang dunia? Firman Tuhan katakan terang tidak mungkin kita taruh di bawah dantang. Tidak ada pengaruh dan tidak ada dampak. Ya, terang itu harus taruh di atas kaki Dia supaya cahayanya berpengaruh dan berdampak kepada kegelapan itu. Apakah masih ada kegelapan di dalam kehidupan kita? Perlu kita mengundang terang dunia itu masuk dalam hidup kita supaya kita menjadi terang manusia itu sendiri. Kita boleh memperlihatkan kepada dunia, saya adalah terang dunia. Amin. Saya adalah terang dunia. Yesus katakan, akulah terang dunia.
Yesus yang menjadi terang dunia ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Percaya Yesus ada dalam kehidupan kamu. Amin. Yesus yang adalah terang dunia itu ada di dalam kehidupan kita. Terang dunia itu apa? Yaitu firman. Firman yang Yohanes 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah terang manusia yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Terang manusia, terang dunia ada di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita ini menjadi terang dunia. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa saya adalah terang dunia. Saya sudah dipisahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Kita sudah dipilih, dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, firman Tuhan katakan kita yang sudah tahu, yang sudah mengerti kebenaran, tidak mungkin kita kembali kepada kegelapan. Ya, karena kegelapan itu tidak menghasilkan, tidak berbuahkan semua, tidak berbuahkan yang baik. Ya, tidak membuahkan yang baik, itu kegelapan. Tapi terang dunia akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Buah yang baik, buah yang manis, buah yang sedap didengar. Ya, semua yang baik, kebajikan, yang patut dipuji, itu yang harus kita miliki orang percaya. Halo. Amin. Mari kita memberikan kado yang terbaik, yang terindah kepada Tuhan Yesus kita. Kita membutuhkan karakter. Kita membutuhkan perubahan. Tuhan mau kita berubah. Itu kado yang terbaik. Amin. Hidup seturut dan sekehendak dengan Dia. Itu yang kado yang terbaik yang Tuhan mau kita persembahkan kepada Dia. Ya, Tuhan tidak membutuhkan rumah. Dia tidak butuh mobil. Dia tidak butuh uang. Dia butuh hati kita. Hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Amin. Hati yang mau memuji menyembah kepada Tuhan. Yang harus pastikan mengalami perubahan dan perubahan hidup dalam hidup kita dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Sekali lagi, berapa tahun, berapa kali kita sudah merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Adakah hidup kita sudah berubah? Adakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik? Kita baca Roma 12. Roma 12. Oke. Saya bacakan firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tak berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Adakah perubahan terjadi dalam hidup kita dari tahun ke tahun? Berapa kali kita sudah merayakan Natal? Adakah kita memberi yang terbaik, yang terindah untuk hidup kita? Apa yang terindah, yang terbaik yang Tuhan mau kita persembahkan ini? Roma 12, tubuh, jiwa, dan rohmu. Kenapa? Karena kita sudah dibayar. Halo? Kita sudah dibayar. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita
Seluruh hidup kita Tuhan mau kita persembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau kehilangan nyawamu, engkau akan terima berapa kali lipat. Dalam nama Yesus. Kita baca di dalam Lukas. Saya sangat setuju dengan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 37, 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria tahu siapa Maria. Oleh sebab itu kita perlu tahu siapa kita, apa predikat kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dipisahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Tapi ada yang Tuhan mau kita persembahkan, yaitu tubuh, jiwa dan roh kita. Oleh sebab itu mari ciptakan yang terindah dan yang terbaik. Semua yang ada makna dan ada nilainya, ada harganya, itu yang Tuhan mau. Jangan jangan memberikan sesuatu yang tidak bernilai. Ya, akal-akalan, ya, suka akal-akalan, suka asal-asalan. Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan sudah memberi yang terbaik, memberikan hidupnya. Siapa kita? Siapa kita? Kita sudah dibayar harga yang lunas oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah menggantikan kita. Kemarin ada cerita dari Pak Nathan, di mana mamanya, ibunya raja kedapatan mencuri. Seharusnya ibunya raja yang dirajam dan dicambuk, tapi raja anaknya si ibu yang mencuri itu, rajanya menggantikan mamanya untuk dirajam dan dicambuk. Sama seperti Yesus sudah menggantikan kita. Seharusnya kita yang dirajam dan dicambuk, tapi Tuhan sudah menggantikannya kita. Amin. Dia sudah menebus segala dosa kesalahan kita, segala kutuk kemiskinan, kelemahan dan kekurangan kita. Halo. Bahkan dia menjadikan kita, dia yang kaya menjadi miskin, yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya dipelotong terus dari belakang, sudah selesai waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, ya, berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah meletakkan dasar, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membangunnya. Tidak dengan kayu kering, rumput kering, jerami kering, tapi dengan batu permata, dengan emas, dengan perak. Amin. Dengan batu permata yang mahal, indah, dan bermakna. Amin. Itu yang Tuhan mau, itu berbicara. Pujian penyembahan kita, emas, kemenyan, dan mur. Amin. Orang Majus bawanya dari jauh-jauh untuk dipersembahkan kepada Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati. Ada acara selanjutnya. Seperti alungan, nyayakanlah hatiku
menyambutmu Tuhan, seperti masker menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu, seperti alunan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti masker menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Undang kita bangkit diri. Di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, bersama kesejahteraan antara manusia yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Inilah kado yang terindah, yang termahal. Kami mau persembahkan kepadamu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami, pujian penyembahan kami yang terbaik. Terimalah ya Tuhan, untuk tahun ini, bahwa untuk kami masuk pada tahun yang baru, 2021 Tuhan. Kami ingin mengalami terobosan dan terobosan yang sedang Engkau sediakan bagi kami. Berkati semua kami, berkati 2020 dan berkati 2021. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Boleh dibalikan tugas senternya ya, dan dimatikan lampunya. Ya Bapak Ibu, walaupun kita tahu ini masih siang, tapi sebagai lambang simbolis kita mau mengenang, mau kembali hadir dalam hadirat Tuhan. Bagaimana malam kudus, malam Tuhan Yesus dilahirkan adalah malam di mana dunia dan sorga bersuka cita karena Juru Selamat telah lahir ke dunia. Boleh nyalakan
Cides. Yes. Oke. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Terpanjang isi pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Melihat wajah ini berkah, mari hidup dengan hidung malaikat, malam mulia, Kristus lahir, mulia Mari kita mau bersatu dulu sejenak. Kita menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kita menaikkan doa kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam kudus, di mana Engkau lahir saat ini 2020 tahun yang lalu Tuhan. Untuk kami manusia yang berdosa ini Tuhan, agar kami menjadi selamat dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mau berdoa. Kita mau terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah mau datang ke dunia, mengambil rupa manusia, lahir di kandang domba, hanya bagi kita, hanya karena begitu besar kasih Tuhan, begitu besar Tuhan mengasihi setiap kita. Seringkali kita berpaling, seringkali kita kembali jatuh dalam dosa, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kita serahkan
hidup kami, jiwa kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Thank you Jesus. Kau sudah mau lahir Tuhan. Haleluya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang demi laut terang gemerlap, terpancar di sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini berkah. Mari sujud, mari sujud, hingga hidup malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, Kristus lahir, malam mulia, mari sujud, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, sukacita Natal akan terus bersama dengan kami. Hari lahirnya Tuhan hari ini menjadikan kami pribadi yang baru Tuhan, menjadikan kami pribadi yang mau Tuhan berbuah bagi Engkau ya Bapa, memberikan terus hadiah-hadiah kepadamu ya Bapa. Jiwa-jiwa Tuhan, bahkan hidup kami berikan bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan semangat Natal terus ada, bukan hanya hari ini tapi tiap hari Tuhan. Biarlah kelahiran-Mu membawa makna yang begitu besar bagi kami Bapa.
karena Engkau rela datang ke dunia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan sedikit Tuhan daripada berkat-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa kami percaya dengan pemberian kami ini Tuhan, dengan tulus hati kami ini Tuhan, kami dapat memberkati gereja-Mu ya Bapa. Kami juga dapat memberkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga mau Tuhan menjadi berkat Tuhan, bukan hanya mendapat Tuhan, tapi kami memberikan berkat-berkat itu bagi orang-orang di sekitar kami juga ya Bapa. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu terus terpancar dari setiap wajah dan hidup kami Yesus. Sedikit dari berkat-Mu ini Tuhan, kami percaya dapat menjadi perubahan yang besar bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami memberi dengan sukacita. Biarlah yang memberi dan yang belum bisa memberi pada hari ini diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin. Walaupun kita terbatas, tidak selama yang biasanya kita merayakan Natal, tapi kita percaya kita saling menguatkan, amin. Saya lihat sukacita Natal hari ini luar biasa sekali ya. Waduh, mukanya bersinar-sinar semuanya Bapak Ibu. Bukan karena lampu ya, tapi karena Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan, amin. Untuk pengumuman tidak biasa seperti ada ibadah biasa hari Selasa dan juga ada Natal sore nanti di tempat ini. Tapi kita tahu karena kita menjalankan protokol hanya yang mendaftar yang hadir di sore hari nanti Bapak Ibu. Jadi kita nggak double dan kita menjalankan protokol yang ada karena kita percaya Natal itu bukan hanya ada di gereja walaupun kita juga bersemangat, tapi kita juga ada live di Facebook. Mungkin Bapak Ibu boleh membagikan ke teman-teman juga, nanti kita ada bagikan mungkin di grup. Jadi
bisa dibagikan melalui media sosial, online, secara online. Karena kita percaya menjangkau jiwa tidak hanya tatap muka ya Bapak Ibu. Kita bisa gunakan media sosial yang ada, kita bisa gunakan WhatsApp, ucapkan Merry Christmas, Selamat Natal kepada teman-teman yang Kristen maupun yang bukan. Karena kita mengasihi orang-orang dan teman-teman kita semua. Amin. Ada pengumuman lagi Pak Asin? Oh, untuk ibadah tutup tahun kita ada di tempat ini jam 7 tanggal 31 Desember kita ada ibadah tutup tahun di tempat ini, dan tanggal 1 Januari ada Pak? Iya, tanggal 1 Januari juga ada jam 10 ya. Jadi ada 2 kali karena begitu banyak yang excited ya, karena kita mau menyambut tahun baru di 2021. Kita nggak bisa semuanya ada di sini dalam satu kali ibadah, jadi kita akan adakan 2 kali ibadah tutup tahun dan awal tahun. Jadi boleh mendaftar lagi Bapak Ibu sehingga kita tetap jalankan protokol yang ada. Karena ya kita tahu ya pemerintah juga menganjurkan demikian, dan kita juga mau saling aman nih, lahir batin kita aman nih ya. Jadi secara rohani kita juga bertumbuh, tapi secara kesehatan kita juga harus menjaganya. Karena ini bait Allah ya Bapak Ibu ya, tubuh kita bait Allah, kita juga harus menjaganya dengan baik gitu. Ada pengumuman lagi Pak Asin? Udah ya, itu doang ya. Kita akan menutup ibadah kita Natal kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri sekali lagi, kita mau menaikkan doa Yabes. mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, adakah yang berulang tahun di bulan Desember? Oh, Muhammad Kosim. Wow. Ada lagi Devin belakang. Ada Pak Nathan. Dilahir di bulan Desember di kandang domba. Itu berbicara pola hidup sederhana ya. Oke, kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Sekaligus kita berdoa untuk yang berulang tahun. Mari bersama-sama. Bapak, kami datang padamu sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kami, Pak Nathan, Devin, Muhammad Kosim,
yang sedang berulang tahun di bulan Natal ini. Kami percaya rencanamu indah dan rencanamu besar bagi mereka. Tambahkan hikmat, tambahkan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga hidup di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Bawa mereka untuk mereka boleh semakin dekat kepadamu, memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau juga memberkati jemaat-Mu di tempat ini yang hari ini sudah ikut ibadah Natal, juga teman-teman kami yang tidak bisa ikut Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, hampiri mereka, menampakkan diri-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh memiliki pengalaman yang indah, yang tak terlupakan. Engkau juga memberkati Tuhan akhir tahun tanggal 31 jam 7 malam di tempat ini, juga Januari jam 10 2021 di tempat ini kami mengadakan ibadah untuk mengucap syukur apa yang telah Engkau perbuat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Berkati kegiatan, kebutuhan dan kerinduan kami, rencana kami ke depan. Tuhan, kami boleh melihat Engkau Allah campur tangan, kegiatan kami semua boleh kembali diaktifkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati bulan-bulan Natal ini Tuhan, semua dalam keadaan baik. Teman-teman kami, gereja-gereja Tuhan, persekutuan, komunitas yang sedang merayakan Natal, Engkau juga menyertai mereka dalam keadaan baik. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, Engkau Allah menyertai kami di dalam perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing dengan tak kurang satu apapun. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera dalam kehidupan kita, dengan kasih karunia anak tunggal Yesus Kristus, dengan persuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat Natal, selamat tahun baru. Wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas. Selamat hari Natal, Merry Christmas, and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal.
birthday Devi.